Kalau kamu lagi belajar bahasa Jepang, pasti kamu ngerasa ini, kok beda banget ya yang di buku sama yang di real life-nya, yang di dunia nyatanya. Pas di buku tuh kayak rapi, sopan, pakai kata-kata yang mudah dipahami gitu kan. Terus tiba-tiba pas ngomong langsung error. Otak tuh error. Jadi di video kali ini aku bakal bahas perbedaan bahasa Jepang di buku versus di dunia nyata berdasarkan pengalaman aku selama 5 tahun di Jepang. Hai guys, balik lagi sama aku Isel. Mau cerita nih, chanto kiku ne. Jadi video kali ini aku mau bahas tentang perbedaan bahasa Jepang di buku versus di dunia nyata. So, thank you banget kalian yang udah klik video ini dan welcome to my channel bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel aku. Di YouTube aku ada banyak bahas tentang kaiwa. Jadi kalian please banget yang udah tertarik nih subscribe dan lihat video aku yang lainnya juga. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut yang part pertama, yaitu bahasa Jepang di buku. Jadi bahasa Jepang di buku itu dia itu ngajarin dari basic ya, dari basic dan sesuai structure. Di buku itu kita belajar bahasa Jepang sopan dan ideal, ideal banget gitu. Misalnya, konnichiwa, o genki desu ka? Watashi wa Eri desu. Toka. Ya, semua jelas, rapi, dan enak dipahami gitu. Dan biasanya di buku itu udah karena dia dari basic, dia itu pakainya keigo. Apa itu keigo? Keigo itu formal. Jadi pakai des, pakai emas. Grammar juga lengkap. Kalimat juga full gitu. Kayak misal nih, watashi wa kino supa ni ikimashita. Atau watashi wa kino supa e ikimashita. Perfect, 100% benar gitu kan. Tapi masalahnya adalah orang Jepang itu jarang ngomong yang kayak gitu di dunia nyata. Oke, kita bahas yang part 2. Dunia nyata itu benar-benar berbeda dan berantakan. Gimana ya? Begitu kamu masuk ke dunia kerja ya. Di dunia kerja itu hidup di Jepang, kamu bakal ketemu kayak gini. Ohayo. Eh, maji? Yabakunai? Atau yang kayak gitu. Kayak slang word lah ya. Dan kamu bakal mikir, ini bahasa Jepang apa? Ini aku harus respon yang kayak gimana gitu kan. Karena apa? Kebanyakan grammar nggak lengkap, banyak yang dipotong, terus cepet banget ngomongnya gitu. Banyak slang yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi ya kalau dibandingkan sama buku itu jelas berbeda. Nih, contoh realnya ya. Kalau di buku itu misal nih, Watashi wa ima kara kaerimasu. Watashi wa ima kara kaerimasu. Atau kaerimasu gitu kan. Di real life-nya gini. Mo kaeru ne, bye bye. Ja, kaeru wa, bye bye. Atau ja, watashi ima kaerimasu ne, bye bye. Toka. Lebih santai, lebih pendek, dan lebih natural gitu. Kadang kan kita tuh butuh menyampaikan sesuatu dan rasanya gitu, gimmick, pronunciation-nya ke orang itu gimana. Lanjut ke part 3, itu subjeknya sering dihilangkan gitu tanpa watashi wa, anata wa, kare wa. Itu suka nggak dipakai ya di Jepang tuh. Jadi dihilangin gitu. Misal, kalau di buku itu kayak watashi wa ima kara gohan o tabemasu. Jadi, kalau misalnya di real life tuh kadang nggak kayak gitu. Watashi kore tabemasu. Kore tabemasu ima kara ne. Atau kore taberu wa. Kore taberu. Oh, kore taberu yo. Kayak gitu. Jadi, watashi wa-nya tuh hilang. Atau contoh lagi, misal, Ima, anata wa nani o yatte imasu ka? Itu di buku. Ima, anata wa nani o yatte imasu ka? Itu tuh kalau kita ngomong sama orang Jepang itu kelihatan aneh. Kelihatan kayak anata, anata. Anata tuh
hal yang tabu ya di Jepang tuh. Kebanyakan anata itu untuk orang yang kita sayang, pasangan dari cewek ke cowok gitu, anata gitu. Jadi kayak nani o yatteimasu ka? Nani o yatteimasu ka? Jadi di sini tuh kamu harus nebak ya siapa yang makan, siapa yang lagi ngapain gitu kan. Lagi ngomong sama siapa, konteksnya apa. Jadi ini tuh sebenarnya yang bikin shock awal-awal aku pas banget baru nyampe di Jepang. Lanjut ke part 4. Jadi keigo atau formal itu vs realitanya gitu. Jadi di buku itu keigo itu kayak kelihatan gini. Meshiyagate kudasai. Silahkan makan ini atau ira irasaimasu ka? Sekarang tuh ada waktu nggak atau lagi ada kesibukan enggak gitu kan. Tapi di dunia kerja kadang tuh kamu dengar kayak chotto ii desu ka? Kaku nih onegai shimasu atau kore daijoubu desu ka? Itu kayak lebih simple dan lebih cepat gitu dan lebih dimengerti sama orang Jepang gitu kan. Kadang aku kayak ngomong keigo itu malah jadi aneh, paham nggak? Malah jadi aneh, malah jadi kayak ini orang so tau banget gitu kelihatannya. Jadi kayak lebih gampang kita pakai yang biasa-biasa aja gitu, orang tuh bakal tahu, orang Jepang tuh bakal ngerti gitu. Dan bahkan orang Jepang sendiri kadang malah salah keigo itu kayak mix formal santai gitu. Misalnya eh, ada eh, ada waktunya nggak gitu, masih masih ada waktu nggak gitu kan. Jika nggak aitemasu ka atau nggak jika nggak arun desu ka gitu. Jadi kayak lebih ya udah kita gas aja gitu. Jadi kalau belum perfect, it's okay. Bahkan orang Jepang pun ngomong tuh juga kayak belibetan, nggak selalu perfect gitu. Kadang mereka juga ngawur ngomongnya. Kayak lanjut realita yang bikin kaget itu yang pertama ya. Orang Jepang itu ngomong cepet banget dan itu benar-benar shock. Pertama kali aku kayak nggak tahu apa coto matete itu apa, padahal coto matene itu tahu ya coto matene gitu, tapi itu coto mateo nggak tahu. Awal tuh nggak ngerti gitu. Dan yang kedua itu banyak kata yang dipendekin, itu beneran banyak banget. Terus nomor tiga, intonasi itu penting banget. Intonasi, nada tinggi nada rendah itu penting banget untuk kita tahu mereka tuh nggak beneran marah atau biasa aja gitu. Terus yang keempat itu banyak aizuchi, contohnya kayak mm, mm, so kayak gitu-gitu. Terus yang kelima itu kadang ngomong nggak jelas ya, apalagi obacang gitu, apalagi yang udah tua gitu kan ngomong tuh kayak berkumur, nggak jelas gitu. Mau dibilang kayak hah hah tuh nggak boleh, mau ichido onegai shimasu atau enggak mau ikai onegai shimasu gitu kan. Kalau itu kayak dikira orang marah, jadi lebih hati-hati pakai kata gitu. Dan yang paling penting, bahasa Jepang itu konteks banget. Kalau kamu belajar dari buku, kamu hafal grammar, ngerti grammar, tapi belum tentu kamu ngerti percakapan mereka. Jadi kesimpulan gimana kak? Jadi kita harus gimana? Solusinya, kamu jangan berhenti belajar dari buku, karena buku itu adalah pondasi ya. Tetap belajar dari buku, kayak basicnya itu penting. Terus tambahin exposure dari dunia nyata. Misalnya nih nonton anime atau drama, terus dengerin podcast bahasa Jepang, terus dengerin orang Jepang ngobrol, atau enggak ikut kaiwa yang ada di live gitu, di TikTok live atau apa. Itu banyak orang-orang yang belajar kaiwa gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, buku itu adalah fondasi, dan dunia nyata itu skill asli gitu outputnya. Jadi belajar bahasa Jepang itu bukan cuman hafal grammar ya, dengerin, ngerasain, terus dan terbiasa. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa kenapa bahasa Jepang susah banget, berarti kamu tuh lagi berada di fase sekarang tuh mulai upgrade gitu. Jadi karena kamu tuh ya naik level lah ya dari buku ke dunia nyata.
Oke, sekian dulu video kali ini. Kan kalau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu-ragu komen di bawah, nanti bisa mungkin aku jawab ya guys. Atau nggak follow iya aku juga yang ada di mana-mana. Pokoknya nanti ada nama IG aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nonton Japanese Immersion di playlist aku. See you next video. Bye bye.